Kita pertama kali ini di mana Kadin Nusa Tenggara Timur dukung rumah wunut di Manggarai Timur. Nah, seperti apa ini pendengar informasinya? Saat ini kami sudah tersambung dengan Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur, Bobi Lianto. Selamat pagi Pak Bobi, salam sehat. Selamat pagi Kak Femi dan juga semua para pemirsa Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Baik, salam kebangkitan Nusa Tenggara Timur ya dalam bidang ekonomi. Ini luar biasa sekali nih Pak Bobi ya. Kalian NTT banyak nih kita dapat informasinya melakukan segala dukungan, segala hal-hal yang luar biasa nih untuk mendorong dan juga meningkatkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya ini adalah rumah wunut di Kabupaten Manggarai Timur. Ini seperti apa nih Pak Bobi gambarannya? Baik, terima kasih Kak Femi. Jadi saya baru saja melakukan perjalanan ya untuk setengah Flores lah, mulai dari Labuan Bajo, kami ke Lembor, ke Ruteng, kemudian lanjut ke Borong sampai ke Ngada ya, Bajawa. Nah, khususnya di Manggarai Timur saya mengupdate perkembangan terakhir dan khususnya di Manggarai Timur di Kota Borong itu memang ada beberapa kendala sebelumnya, yaitu apa? Masukan dari teman-teman adalah para pelaku UMKM yang ada di Manggarai Timur itu banyak sekali mereka sudah mulai memproduksi bermacam-macam produk UMKM-nya, tetapi mereka punya kendala, yaitu untuk memasarkan produk tersebut mereka itu kesulitan, sehingga ini keluhan dari teman-teman pelaku UMKM di Manggarai Timur ya. Kemudian Kadin Manggarai Timur ketuanya Pak Firman Demorin berpikir kemudian mengusulkan untuk bagaimana untuk bisa membuat toko souvenir atau toko oleh-oleh lah ya, karena memang di kota ini belum ada yang spesifik khusus. Biasanya mereka hanya titip-titip di toko atau titip di di hotel dan lain-lain. Nah, dan itu usul yang sangat menarik sehingga teman-teman Kadin semua membentuk itu, mendorong ya, dan juga kerjasama tentu dengan pemerintah dan juga Bank NTT. Mereka kemudian membuat yang namanya rumah wunut ya, pusat jajan, pusat oleh-oleh souvenir yang ada di Kota Borong, sehingga semua turis ya, turis mancanegara ataupun dalam negeri semua sudah tahu, karena memang ini jalannya adalah pas tepat jalan masuk ke Kota Borong, sehingga di pinggir jalan besar dan kelihatan, dan juga tentu Kadin mendukung itu sehingga mensupport dengan membantu mempromosikannya. Dan kemarin saya Kadin NTT, kami setelah saya mengunjungi tempatnya bagus sekali ya, dan juga sudah ada sekitar 50 produk ya yang tergabung dari 30 UMKM, sehingga saya melihat bahwa ini perlu beberapa sentuhan seperti kafe. Jadi mereka juga bisa duduk santai kafe di depan, maka kami Kadin NTT menyumbang meja kursi di depannya untuk mereka bisa jadi cafe shop. Jadi supaya itu bukan hanya pusat oleh-oleh saja, tetapi orang-orang bisa ada menikmati cafe shop di situ. Oke. Gitu. Baik, ini luar biasa sekali nih Pak Bobi ya, bahwa teman-teman Kadin Manggarai Timur, kemudian Kadin NTT ini berkolaborasi. Bahkan ini sudah ada 50 produk UMKM yang ditawarkan, yang ditaruh di rumah wunut ini Pak Bobi. Apa yang paling menjadi keunggulan nih dari UMKM yang ada di Manggarai Timur yang ini juga bisa diekspor mungkin keluar, mungkin karena kita tahu nih Kadin NTT punya jaringan sampai ke luar negeri nih Pak Bobi. Ya, amin. Ya, jadi memang Kak Femi, memang dengan adanya pusat oleh-oleh ini, Kak Femi, ini mendorong teman-teman yang punya semangat untuk membuat produk-produk ini, mereka mulai bereksplor, mereka mulai buat dan akhirnya muncul macam-macam produk yang baru-baru gitu ya. Nah, tetapi kalau Kak Femi bertanya apa kekuatan di sana, kita tahu persis bahwa Manggarai Timur itu terkenal dengan kopi, ya kopi. Kalau orang Jawa bilang kopi ya. Jadi
Kami melihat kemarin itu produk kopi saja sudah cukup banyak, dan memang khususnya produk kopi ada Colol ya, dari Colol, kemudian ada kopi Juria, Yellow Caturra, itu sangat-sangat terkenal dan itu kualitas yang luar biasa, dan itu punya potensi ekspor ya, itu punya potensi untuk diekspor karena kopi dan kemasan mereka pun sudah diperbaiki, sudah dibikin setara standar yang baik. Nah, ini sekaligus pembinaan dari teman-teman Kadin Manggarai Timur ya, salah satu juga teman-teman Kadin Manggarai Timur itu turun ke sekolah SMA, SMK ya, mereka bagaimana mengajarkan mereka untuk menghasilkan produk. Jadi ada kerjasama dengan sekolah di sana yang menghasilkan produk kopi binaan dari Kadin Manggarai Timur, kemudian mereka menyiapkan packaging yang standar, yang bagus, dan mereka membantu memasarkannya. Makanya kami di Kadin NTT di sini juga jual beberapa produk kopi-kopi yang sebenarnya kami bawa dari sana, dari Manggarai Timur, kami bantu untuk pasarkan. Jadi dengan adanya pusat oleh ini akan memberikan semangat baru kepada para pelaku UMKM, di mana mereka akan sudah punya tempat untuk menyalurkan produk-produk kreatif mereka yang mereka buat, sehingga ini sangat mendorong semangat untuk terus membuat produk-produk UMKM dari mereka. Jadi macam-macam, tapi memang yang menurut saya yang paling ini sekali ya, paling ini adalah kopi tentunya. Oke, dan ini juga sudah punya pasar tersendiri nih Pak Bobi ya, bahwa kopi Manggarai Timur ini terkenal nih. Nah, tadi sempat disinggung tentang packaging yang bagus, ini juga bisa menjadi salah satu daya tarik ya, ataupun nilai jual yang tinggi nih Pak Bobi. Nah, seperti apa mungkin teman-teman Kadin NTT bisa membantu untuk mengedukasi masalah packaging atau kemasan atau pemasaran, selain sudah ada rumah wunut yang disiapkan di Manggarai Timur ini Pak Bobi? Ya, jadi kalau kita lihat, ini lebih spesifik kita ngomong ya, mungkin kita udah lihat packaging pada umumnya kalau UMKM mereka akan menjual kopi dengan packaging pouch ya, pouch ya, dia hanya kantongan khusus yang kadang sudah ada sudah ada ventilasinya sehingga ada baunya bisa keluar ya, dia lembab. Nah, itu ada yang bentuk bubuk ataupun masih bin ya, masih bentuk bin ya. Tetapi kami punya program yang berikut. Kami akan bekerja sama dengan Bank Indonesia juga, yaitu kami akan mensupport mesin-mesin packaging khusus untuk 3 kabupaten ini, Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan juga Kabupaten Ngada, karena ini adalah sentra-sentra kopi. Kami akan mensuplai mesin packaging, yaitu untuk saset. Jadi kita lihat kenapa kopi-kopi kita itu kan masih pada umumnya mereka jual pouch, karena pouch itu adalah packaging yang murah, yang terjangkau, yang bisa dijual oleh para UMKM kita. Tetapi untuk packaging mesin itu tidak bisa, karena itu mahal sekali mesinnya, dan itu dimiliki hanya pada pabrik-pabrik besar, pabrik industri besar. Kita lihat seperti kopi umumnya pabrikan ya, seperti kopi kapal api, kopi top, itu yang bisa bikin saset. Nah, akhirnya UMKM kita nggak bisa bikin sasetan. Nah, untuk itu kerjasama kita dengan Bank Indonesia, kita akan menghadirkan mesin packaging ya, di mana nanti itu dipakai untuk bersama. Jadi nanti packagingnya sasetnya itu dicetak dengan macam-macam merek sesuai produknya mereka. Tetapi waktu saat mereka mau produksi, mereka akan bawa ke tempat ini ya, di Kadin, kemudian mereka akan bawa produknya mereka dan sasetnya mereka, kemudian mesinnya akan dibuat dipakai di situ. Jadi dari satu mesin ini akan memproduksi beberapa merek dengan bentuk saset yang sama, tetapi packaging tentu desain sasetnya berbeda-beda. Nah, dengan hadirnya kopi saset ya, dengan kopi asli dari Flores ini, maka kami akan mendorong melalui
Kadin melalui pemerintah kami dorong untuk industri pariwisata kita, hotel-hotel ya, mereka di kamar-kamar sudah tidak boleh, jangan pakai kopi lain selain harus kopi Flores saja. Jadi kalau kita ke hotel itu biasanya di kamar pas pilihannya ada teh, kopi ya, biasanya ditaruh Nescafe dan lain-lain, harus kita ganti dengan kopi Flores supaya orang merasakan bahwa ini spesialnya orang datang ke Pulau Flores harus minum kopi Flores. Begitu kira-kira. Oke, ini salah satu branding yang luar biasa nih Pak Bobi ya. Oke, nah kemudian untuk yang mesin saset ini, kira-kira kapan nih sudah bisa hadir di Kadin Manggarai Timur sendiri nih Pak Bobi? Oke, prosesnya kami sedang pengadaan, Ibu, kami sedang pengadaan, dan nanti akan proses pengiriman sampai di sana. Kami masih ada proses pelatihan, ya. Terus mereka akan sosialisasikan ini dan ini bulan Oktober, November. Saya berharap di tahun ini juga target kita harus sudah ada produksinya. Oke. Baik. Karena memang butuh waktu di pengiriman mungkin 1 bulan dan sosialisasi. Ya, kalau November, Desember, paling tidak di akhir tahun ini kita sudah bisa merasakan adanya packaging. Sebenarnya ini sudah ada yang lakukan ini ya, ada beberapa kopi, kopi seperti kopi apa ya, poco lembu atau apa itu, kemudian ada satu kopi lagi, tapi itu memang karena mereka mampu untuk beli mesin. Tapi kan rata-rata kita punya pelaku UMKM untuk beli mesin yang harganya ratusan juta itu kan kesulitan ya. Tapi dengan dukungan bantuan Kadin ini mereka tidak perlu beli mesin, mereka pakai jasa aja untuk melakukan. Kira-kira begitu. Oke, dan ini juga akan masuk dalam marketplace mungkin Pak Bobi ketika kopi-kopi ini dikemas dengan baik sehingga bisa dijual secara digital ataupun online. Of course, tentu karena ini packagingnya sudah standar ya. Jadi it's more easy for us to export or to send through digital market lah, kira-kira begitu. Oke, nah kemudian Pak Bobi, selain dari 3 kabupaten ini ya, Manggarai Timur, Manggarai dan juga Ngada, apakah ada rencana lagi untuk pendampingan ke UMKM lainnya yang ada di Flores ini dan juga di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur ini Pak Bobi? Ya, memang tentu itu juga setiap Kadin daerah kami dorong untuk mendampingi pelaku UMKM di sana ya. Tetapi memang bukan berarti semua sama ya, semua kopi, semua ini. Boleh kalau memang itu jadi sesuai dengan kekuatan di daerahnya masing-masing ya, itu dorongan. Nah, ini memang kita kerjasama juga dengan Bank Indonesia dan kerjasama dengan Bank Indonesia ini dengan Kadin NTT ini sudah berlangsung cukup lama, baik ya. Kami sudah bekerja sama di Rote ya, dengan Kadin Rote itu mensuplai bawang di sana ya, jadi mereka melakukan penanaman bawang dan supporting. Kemudian juga di Ngada sebenarnya kita sudah Bank Indonesia itu juga mensupport pengelolaan drone ya, unit drone untuk sky drone untuk penyiraman ya, dan juga ada juga di Labuan Bajo dan beberapa kabupaten sudah mulai. Nah, ini yang saya dorong kepada teman-teman Kadin, pengurus Kadin di daerah ya, dengan mencontohi melihat ini mereka untuk masih bergerak. Ya, kami harapkan semua Kadin-Kadin di Flores juga akan melihat, mereka akan mau untuk mensupport kerjasama dengan Bank Indonesia. Oh ya, sebagian di Alor juga. Di Alor juga kami sudah lakukan kerjasama untuk supporting produk-produk itu. Demikian. Baik, yang terakhir Pak Bobi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Manggarai Timur khususnya para pelaku UMKM ini agar terus beraktivitas ya. Jangan cuma 30 UMKM yang tergabung, tapi seluruh UMKM yang ada di Manggarai Timur dan juga untuk seluruh masyarakat NTT tentang bagaimana bisa ikut membantu, mendorong dan menumbuhkan perekonomian di NTT ini, Pak. Tentu sebagai masyarakat NTT kita harus terus bisa melihat peluang yang ada. Nah, memang yang kami dorong adalah bagaimana kita memproduksi ya dari komoditi yang kita punya untuk menaikkan, tentu mendapatkan added value daripada produk atau komoditi tersebut, sehingga selama ini
Flores terkenal dengan daerah yang menghasilkan kopi, tetapi kopinya green bean yang diekspor, dikirim ke luar negeri, bahkan ke luar negeri. Kali ini kita keluar green bean, tetapi kita processing, kita roasting, kita buat ya semua produk-produk, bukan hanya kopi. Tentu kita mendapatkan keuntungan dari sisi industrinya dan kita menjual dengan nilai tambah yang baik. Nah, untuk itu kita bersama-sama kita bisa memproduksi ini menjadi produk kebanggaan kita. Dengan kemajuan teknologi hari ini sebenarnya tidak akan menghalangi kita, walaupun kita berada di mana, kita punya digital marketing ya, bersama-sama dengan Kadin kita akan terus mencoba untuk bisa memasarkan ya. Kalau zaman dulu kita terbatas karena kita adalah provinsi kepulauan dan kita tidak bisa, agak sulit memasarkan, bahkan harus produknya harus dikirim sampai di Jawa baru dititip jual di Jawa. Tapi hari-hari ini kita bisa jual produknya dari tempat kita ya, orang bisa beli dengan digital marketing dan lain. Jadi kita harus terus berupaya dengan itu. Dan kabar gembira bahwa dengan dibukanya penerbangan langsung dari Kuala Lumpur masuk ke Labuan Bajo, sampai kemarin saya cek kepada Director Air Asia-nya, itu hasilnya bagus sekali ya, penerbangannya cukup bagus, penuh, mereka happy, mereka sedang memikirkan untuk di tahun depan untuk membuka jalur yang lain, mungkin dari Singapura ke Labuan Bajo. Maka harusnya kita manfaatkan, artinya Flores semakin terbuka ya, dan ini mendatangkan banyak pendatang, saya percaya akan semakin ramai, sehingga ini harus kita ambil kesempatan ini, teman-teman. Apa yang telah dilakukan oleh teman-teman Manggarai Timur, mereka buka toko souvenir di pinggir supaya ada yang lewat itu mereka pun tidak terlewati, ada produk mereka yang terjual begitu. Ya, tetap semangat dan salam kebangkitan ekonomi NTT. Tuhan memberkati. Baik, luar biasa sekali semangat, ini spirit yang sangat menginspirasi nih Pak Bobi ya, dan kita berharap hasil yang luar biasa pula dari apa yang telah dikerjakan. Salam ke Kupang Pak, salam sehat selalu. Amin, terima kasih, Tuhan memberkati.